begini, PD Perjuangan itu satu partai yang mendahulukan kader internal. Gunanya partai itu adalah bisa melalui rekrutmen anggota, kemudian pendidikan, kemudian kita mempersiapkan calon-calon pemimpin. Kita akan berusaha betul untuk daerah strategis itu berasal dari internal partai, termasuk Pak Hasto Wardoyo, ya, termasuk Pak Hasto Wardoyo, termasuk Pak Andika dan Pak Doni. Ya. Inilah bukti bahwa PD Perjuangan itu partai ideologis, partai kader yang tetap setia di jalur itu. Kita bukan sekedar silau, sekali lagi silau dengan hasil survei. Karena survei itu dinamis, dia tidak bisa dijadikan patokan, ya, karena sifatnya sangat dinamis. Tapi survei itu hanya bisa dijadikan sebagai pengetahuan kita. Jadi kita tidak tersandera dengan hasil survei. Yang kedua adalah kalau seorang pemimpin siapapun itu, ya, di dalam sistem demokrasi ini menjadi seorang pemimpin politik, seyogianya masuk partai politik, ya, seyogianya masuk partai politik, sehingga betul-betul memahami bagaimana mengorganisir rakyat, bagaimana melakukan pendidikan politik, bagaimana dia setia kepada konstitusi, bagaimana dia mempunyai ikatan, ya, loyalitas dan bonding dengan rakyat. Kalau Anda bertanya, boleh tidak tanpa partai politik dia ingin menjadi pejabat politik? Boleh. Tapi kalau pilkada itu melalui jalur politik. Boleh. Ya. Oleh sebab itu kita berjuang betul, berusaha betul. Yang kita ajukan di dalam pemilu kada bukan hanya di DKI, di banyak tempat, di semua tempat, ya, itu Jogja, khusus Jogja ini spesial, maka harus dari kader PD Perjuangan, ya. Ini kuncinya. Kalau Anda bertanya, boleh tidak dari luar bisa masuk dicalonkan oleh PD Perjuangan? Boleh. PD Perjuangan itu partai yang terbuka. Contoh misalnya pensiunan ASN, boleh nggak? Boleh. Tapi dia masuk PD Perjuangan. Boleh tidak mantan TNI? Boleh. Mantan Polri? Boleh, gitu ya. Tapi dia nanti akan bergabung dengan PD Perjuangan. Itulah guna partai politik. Ini fungsi partai politik, ya. Karena yang dipilih adalah pejabat politik. Dan Pak Anies itu beliau kan bukan dari internal PD Perjuangan. Jadi dengan kata lain, Mas Anies menolak masuk menjadi kader ini. Nah, saya tidak tahu. Katanya kan bukan beliau, ya. Saya tidak tahu. Tapi itu kalau PD Perjuangan ada kader sendiri yang diajukan, mengapa ambil yang lain? Mengapa ambil yang lain? Itu berbeda. Oke, Dan teman-teman. kita Jakarta banyak. Ya, terima kasih. Sambil Tambah, jalan aja mungkin di depan. Ada target tersendiri Pak untuk akhirnya berubah, akhirnya Pak Lutfi, ya, berpasangan dengan Pak Tas Yassin. Oke, itu Pak Jogja yang perlu saya sampaikan. Yang kedua adalah Jogja ini bagi PD Perjuangan ini mempunyai kekhususan sangat strategis dan mendapatkan perhatian penuh dari Ibu Ketua Umum, Ibu Mega. Ya, kenapa? Karena ingat Pak Eko, ya, Ibu Mega itu dilahirkan di Jogja. Ya, kemudian Jogja menjadi ibu kota negara. Ya, yang sekarang lagi dibangun di Nusantara, di IKN sana juga, ya. Jadi kita punya di IKN. Tapi Jogja, ya, di masa revolusi ini menjadi ibu kota negara. Karena apa? Karena dukungan bantuan, ya, dari rakyat Jogja dan difasilitasi oleh Raja Jogja.
Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Raja Jogja, bukan Raja Jawa. Ya. Beda Raja Jogja sama Raja Jawa. Ya, jadi ini mempunyai kekhususan. Sehingga untuk Pilkada Kota Jogja, ya, kita benar-benar memberikan Ibu Ketua Umum bersama-sama DPP Partai, DPD DIY, dan DPC Kota Jogja memikirkan secara serius siapa yang paling cocok, yang paling sesuai, yang mempunyai kapasitas, integritas, dan bisa ya, memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat Jogja dan mampu berusaha untuk mewujudkan amanat konstitusi tadi disebutkan oleh Pak Eko Suwanto. Contoh misalnya, berulang kali Ketua Umum selalu menyampaikan bahwa kita semua harus menurunkan tingkat stunting. Ya. Karena ini menyangkut masalah generasi yang akan datang. Ya. Ibu Mega minta untuk Indonesia stunting itu tekan serendah mungkin sampai dengan 0%. Ya, sekarang masih berapa persen? 14.